Halo, selamat malam pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam kembali menyapa Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik. Nanti kami juga akan hadirkan dialog utama di Apa Kabar Indonesia Malam yang membahas mengenai perundingan antara Israel dan juga Qatar yang masih terus berlangsung. Namun di saat yang bersamaan ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini mengunjungi Washington DC untuk bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lantas apakah betul dalam waktu dekat ini kesejahteraan ataupun juga perundingan yang kemudian ini ditujukan di tanah Palestina akan segera terwujud berkaitan dengan gencatan senjata? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington ya. Pemirsa, kami juga akan menghadirkan perbincangan mengenai polemik keabsahan ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang masih terus bergulir. Kali ini Roy Suryo dan juga perwakilan dari tim Peradi Bersatu ini berdebatkan apakah ada unsur pidana dalam kasus ini. Tentunya akan kami kupas bersama sejumlah narasumber. Langsung saya kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Kami awali Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda, pemirsa. Seorang pria ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dihebohkan dengan kabar penemuan mayat pria yang merupakan seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri oleh penjaga kos pada Selasa pagi. Korban yang diketahui bernama Arya Daru Pangayunan ini ditemukan dalam posisi tidur terlentang dengan kondisi kepala penuh dengan lilitan lakban. Menurut rekan korban, Arya yang akan ditempatkan ke Finlandia pada akhir bulan ini masih terlihat dalam kondisi sehat pada hari Senin kemarin. Usai diidentifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab tewasnya korban. Perkiraan jam berapa ya? Jam 8 kurang sih pagi. Mungkin baru. Pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang merendam permukiman warga di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat hingga kini semakin meluas. Sebelumnya banjir merendam ratusan rumah warga di Desa Karangligar, kini mulai merendam dua desa lainnya yaitu Desa Mekarjaya dan Mekar Mulia. Meluasnya banjir ini disebabkan meningkatnya debit air dari aliran Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang meluap ke pemukiman warga. Ketinggian air pemirsa ini mencapai 70 cm hingga 2 meter. Warga yang sebelumnya bertahan di rumahnya masing-masing kini mulai meninggalkan rumahnya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Untuk keselamatan warga, aliran listrik sementara waktu dipadamkan. Kalau berita mah dikirim, cuman kalau Pemirsa, permukiman warga di Gang Mawar Kartini, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dan luapan Kali Bekasi. Sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan sebagian lagi bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sebanyak 70 rumah dengan jumlah 150 kepala keluarga yang menjadi korban banjir. Warga berharap aliran Kali Bekasi kembali ditanggul lantaran tanggul yang ada saat ini belum kuat menampung air saat adanya air kiriman. Pemirsa, sejumlah wilayah masih tergenang banjir, salah satunya dari perumahan Ciledug Indah yang berada di Tangerang, Banten. Langsung saja kita akan tanyakan kepada rekan kami Leo Sibarani yang berada di sana. Silakan Leo. Ya, selamat malam Windy, Tiara dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwasannya memang sampai saat ini bahkan kami melaporkan ketinggian air ini sudah mulai surut. Sebelumnya tadi kami melaporkan ketinggian air mencapai 80 cm ataupun tinggi selutut pria dewasa. Namun saat ini berbeda, terlihat lebih surut. Ketinggian air ini mencapai 50 cm yang berada di perumahan Ciledug Indah 2, tempat kami mengabarkan saat ini. Cukup tingginya curah hujan, intensitas hujan membuat sejumlah wilayah termasuk perumahan Ciledug Indah 1 dan Duren
Duren Village, Tangerang ini terendam banjir hingga sampai saat ini. Beginilah pemandangan yang bisa Anda saksikan pemirsa, di mana memang warga sampai saat ini juga memilih untuk berada di rumah mereka masing-masing. Walaupun memang pemerintah menyiapkan beberapa lokasi untuk pengungsian. Yang pertama ada di posko Masjid Al-Irsyad di Jalan Hashim Asyari, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Dan juga ada di posko Masjid Nurul Nuhar Jirin. Dan terakhir ada di posko yang berada di Duren Village, Kecamatan Karangtengah. Dan beginilah kondisi terkini tempat kami mengabarkan saat ini, Windy dan juga pemirsa, bagaimana yang hal menjadi perhatian kami juga bahwasannya sejumlah warga yang tadi saya sudah katakan memilih untuk bertahan di rumah mereka. Dan saya akan menghampiri salah satu warga yang bahkan informasinya sejak pagi tadi ini bahkan tidak berhenti ataupun tidak memilih ke tempat pengungsian dan bahkan memilih untuk berbersih ataupun berbenah di rumah mereka. Halo, assalamualaikum Pak, selamat malam. Salam. Siapa? Pak Toyib. Oke, Pak, ini kan saya lihat Bapak ini berdagang ya Pak ya, dengan kondisi hujan ya Pak ya, ataupun banjir saat ini. Nah, bagaimana Pak? Apakah aktivitas jualan hari ini juga terganggu atau seperti apa? Ya, pastilah terganggu, pasti udah. Ini minimal ya 2 hari, udah hari ini dan besok. Oke. Ya udah itu terganggunya dua hari. Nah, Pak, informasinya kan ketinggian air itu tadi pagi lebih tinggi daripada sekarang ya Pak ya. Kalau tadi pagi mencapai 2 meter, gimana Pak ceritanya Pak? Aktivitas pada pagi hari itu bagaimana? Apa yang Bapak lakukan dan juga keluarga Pak? Kalau di sana memang tinggi, kalau di sini mungkin sepinggang orang dewasa sini. Oke. Nah, untuk ini saya nyelamatin barang-barang ini, peralatan perdagangan itu termasuk bahan-bahan itu. Saya selamatin dulu karena untuk persiapan Jualan untuk bersih-bersih juga ya Pak iya, ya? Oke. begitu. Pak, ini kan saya lihat banyak sekali Pak alat-alat rumah tangga juga tempat Bapak berjualan ini ya, seperti kompor, kemudian ada pendingin tempat Bapak jualan seblak ya Pak ya? Iya betul, Nah, jualan sebelah. ada yang rusak nggak Pak kira-kira alat-alat elektronik khususnya Pak? Kalau alat elektronik sudah saya selamatin semua, jadi saya copot sebelum air tinggi itu saya sudah copotin listrik. Oke. Kemungkinan bahan-bahan aja yang mudah basi udah mungkin dibuang besok. Dibuang ya, Pak, ya. Oke, Pak, terima kasih Pak. Kembali lagi bersih-bersih, dan begitulah Windy dan juga Tiara, di mana juga memang beberapa warga juga di sini masih memilih untuk bertahan di rumah mereka, mengingat bahwasannya besok diharapkan ini bisa kembali surut dan membersihkan kembali kediaman mereka. Begitu Tiara dan Windy, kembali ke Anda di studio. Theo Sibarani melaporkan langsung dari Ciledug, Tangerang, Banten. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bus rombongan penumpang takziah dari Jogja menuju Kudus terbakar hebat di Temanggung, Jawa Tengah. Diduga bus terbakar akibat korsleting sistem kelistrikan. Diketahui pemirsa, bus yang membawa 25 penumpang dari Yogyakarta hendak takziah ke Kudus, Jawa Tengah. Kronologi peristiwa tersebut bermula ketika bus sedang melintasi jalan provinsi Temanggung, Semarang. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Desa Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah, sopir bus diberitahu pengendara truk yang ada di belakangnya bahwa kendaraan mengalami kebakaran di bagian belakang bus, tepatnya pada bagian mesin. Mengetahui hal tersebut, sang sopir bus pun langsung menepi ke pinggir jalan guna menyelamatkan rombongan penumpang agar bisa segera turun dari bus tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini maupun korban luka. Dugaan sementara bus terbakar akibat korsleting pada bagian mesin bus. Pemirsa, ledakan tabung gas dahsyat terekam kamera terjadi di perumahan Bumi Amalia, Desa Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Inilah detik-detik sesaat ledakan terjadi di salah satu rumah warga di perumahan Bumi Amalia, Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ledakan memporak-porandakan seisi bangunan rumah di Blok A tersebut. Satu orang penghuni rumah terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Kramat Jati akibat mengalami luka bakar. Dugaan sementara ledakan berasal dari tabung gas LPG yang mengalami kebocoran saat korban hendak memasak mie instan.
Warga perumahan Duren Village Karangtengah, Tangerang terjebak di rumahnya karena banjir merendam lantai satu rumah. Yang dilakukan oleh tim SAR di Polda Metro Jaya. Secara perlahan tim SAR menggendong keluarga korban banjir yang mengalami sakit di rumahnya. Dari lantai 2 rumah, korban yang hanya bisa terbaring lemas ini dipindahkan ke perahu karet. Sekitar 4 personel menggendong korban yang terdampak banjir. Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati karena seluruh jalan menuju perumahan sudah terendam. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa, ratusan karyawan pabrik menggeruduk sebuah bangunan apartemen di kota Surabaya, Jawa Timur. Masa mencari salah satu direksi PT Pakerin yang tinggal di gedung apartemen tersebut dan menuntut pembayaran gaji dan kekurangan tunjangan hari raya ataupun THR. Ya, ratusan karyawan pabrik kertas Indonesia PT Pakerin menggeruduk sebuah bangunan apartemen di Jalan Embong, Malang, Surabaya, Jawa Timur. Unjuk rasa ini pemirsa dipicu kemarahan para karyawan yang lelah menagih gaji yang belum dibayarkan. Ratusan karyawan pabrik kertas PT Pakerin sudah melakukan unjuk rasa ini sejak 3 Juli lalu. Bahkan di antara mereka rela menginap di pinggir jalan kediaman bos pabrik untuk dapat bertemu dan berdiskusi mengenai pembayaran gaji. Namun hingga kini tidak mendapatkan solusi. Setelah dimediasi oleh pihak kepolisian, diakui oleh koordinator aksi, 2 dari 3 direksi telah menyetujui untuk segera melakukan pencairan gaji 2 bulan dan kekurangan THR dari para karyawan. Puluhan orang dari relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Puluhan relawan alumni Universitas Gadjah Mada atau Relagama bergerak menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran UGM Selasa siang. Selain membawa spanduk, Relagama bergerak juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar UGM bersikap terbuka soal ijazah Jokowi. Masa aksi menyampaikan pernyataan sikap agar Rektor UGM dan jajarannya menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait riwayat pendidikan Jokowi di UGM hingga status ijazahnya. Mereka juga meminta Jokowi secara sukarela menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik. Masa Relagama bergerak mengancam akan kembali menggelar aksi ini yang lebih besar jika tuntutan tidak terpenuhi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kegiatan KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Sesaat lagi. Pemirsa, jelang gelar perkara khusus ijazah Jokowi Rabu besok, adu argumen dua kubu terus mencuat. Para pelapor akan menghadirkan saksi ahli serta bukti yang diklaim sebagai novum atau bukti baru. Sementara tim kuasa hukum Jokowi yang juga siap hadir dalam gelar perkara menilai belum ada bukti yang bernilai sebagai novum yang bisa mematahkan keaslian ijazah Jokowi. Selengkapnya dalam ulas utas gelar perkara khusus uji bukti baru ijazah Jokowi. Polemik soal ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih bergulir panas dan menyedot perhatian publik. Gelar perkara di Barreskrim Polri pada 22 Mei lalu yang menyatakan ijazah Jokowi asli pun tak serta-merta menghentikan kegaduhan. Gelar perkara yang berujung pada penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu dengan Jokowi sebagai terlapor itu mendapat penolakan pelapor, yaitu tim pembela ulama dan aktivis TPUA.
Mereka meminta Bareskrim melakukan gelar perkara khusus yang dibuka di hadapan pelapor. Gelar perkara khusus itu kan merupakan follow up dari surat permohonan gelar perkara khusus sebagai bentuk kontrol terhadap pernyataan dari Bareskrim yang menyatakan bahwa penyelidikan dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo dihentikan dengan alasan bahwa ijazah tersebut identik. Lalu kami mengajukan permohonan gelar perkara khusus berdasarkan Perkapolri nomor 6 tahun 2019 begitu. Ya, harapannya tentu proses penyelidikan yang sebelumnya hanya sepihak diumumkan oleh Bareskrim itu bisa dibuka kembali dan dijelaskan kepada kami tentang proses dan tahapan serta bukti-bukti termasuk kesimpulan akhir dari pihak Bareskrim yang menghentikan kasus itu. Ya, permintaan itu akhirnya dikabulkan Bareskrim Polri. Gelar perkara khusus dijadwalkan ulang pada hari Rabu esok setelah tertunda pekan lalu. Gelar perkara khusus bukan sekedar mewujudkan permintaan salah satu pihak, namun bertujuan untuk menemukan ada tidaknya bukti dugaan tindak pidana. Permohonan TPO sebagai bentuk gelar perkara, ini saya kira sebagai bentuk usaha bagaimana Bareskrim untuk mewadahi bahwa hasil pemeriksaan di dalam pra-adjudikasi penyelidikan itu ditemukan bukti atau tidak. Gelar perkara khusus menjadi harapan besar pelapor untuk mendapat jawaban soal ijazah yang selama ini mereka tuding palsu itu. Selain akan menghadirkan para saksi ahli, TPUA juga meminta agar ijazah Jokowi ditunjukkan dalam gelar perkara khusus nanti. Di antaranya kami akan mengajak ahli yakni ada ahli digital forensik Trismon Hasiholan Sianipar, ahli di bidang telematika Roy Suryo, juga ahli pidana Pak Dr. Muhammad Taufik. Juga kami ingin dilibatkan pihak pengadu yakni Rizal Fadilah juga Azamkan. Yang paling penting tentu saja agar ijazah yang disebut asli milik Saudara Joko Widodo itu bisa dihadirkan, karena kan akar masalahnya adalah pada keaslian ijazah. Ketika ijazah itu dihadirkan secara fisik, karena ijazah itu fisik begitu, itu akan jadi pertimbangan tentang kredibilitas dari proses penyelidikan itu sendiri. Lantas bagaimana sikap tim pembela Jokowi atas permintaan kubu lawan dalam gelar perkara khusus nanti? Kami keberatan ya, kita bicara hukum acara ya, itu di dalam hukum acara itu jelas pengajuan ahli itu hanya bisa diajukan oleh pertama penyidik, kedua tersangka atau penasihat hukumnya. Tidak ada forum bagi pelapor membawa ahli. Ya, ini hukum acara sudah berlaku berpuluh-tahun. Jadi kami agak bingung kalau bisa pelapor membawa ahli itu seperti apa gitu ya. Kedua, kami menilai dua orang ini juga tidak memiliki kapasitas maupun kompetensi sebagai ahli. Kenapa? Karena objek yang diperiksa ijazah ini kan adalah sesuatu yang analog. Kalau ahli forensik analog yang memeriksa, kami masih mungkin ya, sekalipun kita tetap menolak kalau itu diajukan oleh pelapor. Sementara mereka mengklaim diri sebagai ahli digital, jadi sudah tidak relevan dengan objeknya. Tim kuasa hukum Jokowi menilai permintaan gelar perkara khusus berlebihan karena menurut mereka hasil gelar perkara yang menyebut ijazah Jokowi asli sudah final. Mereka juga melihat hingga saat ini belum ada bukti-bukti baru yang bisa mematahkan hasil gelar perkara tentang keaslian ijazah Jokowi itu. Pada awalnya kami sudah melihat pekerjaan Bareskrim ini sudah selesai, final. Tahu-tahu ada permintaan dari TPUA untuk melakukan gelar perkara khusus yang menurut kami sebenarnya berlebihan. Apalagi mereka belum memiliki satu bukti yang bernilai sebagai novum ya, yang bisa betul-betul mematahkan direct evidence yang sudah ada. Nah, buat kami direct evidence sudah ada dua. Pertama adalah pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan yang memang secara undang-undang memiliki kewenangan menerbitkan ijazah maupun menyatakan kelulusan dari seseorang. Lalu kedua adalah hasil puslapor yang sudah menyatakan identik. Nah, apa yang disajikan ini belum bisa mematahkan itu ya. Bahkan saya sarankan sebenarnya kalau memang ada temuan-temuan ya ajukan saja nanti di Polda, ada forumnya sendiri gitu ya. Tapi ternyata dikabulkan. Nah, kami membuat kami lebih bingung lagi, sudah dikabulkan, kami siap-siap kemarin menghadir, tahu-tahu ditunda dengan alasan yang cukup mengagetkan. Namun klaim bukti baru sebagai novum dikumandangkan kubu pelapor. Mereka meyakini kesaksian Bitor Suryadi soal dugaan ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka sebagai fakta baru. Kasus Bitor ini adalah bukti baru bagi kami atau di istilah hukumnya novum. Meminta kepada Mabes Polri, lebih khusus dari Kabareskrim, untuk
menindaklanjutin bukti ini. Artinya keterangan saudara Bitor Suryadi ini tidak main-main. Gelar perkara khusus yang akan dilakukan Barreskrim nanti menjadi tahap penting. Jangan sampai mengabaikan klarifikasi para pihak untuk mengungkap adanya bukti-bukti baru. Karena jika ada klarifikasi yang terlewatkan, maka bisa berpotensi menjadi sebuah kesesatan hukum atau kemungkinan kegaduhan akan terus terjadi meskipun gelar perkara khusus telah dilakukan. Kehadiran terlapor itu wajib biar mengetahui, karena dengan demikian nanti akan ada suatu informasi baru, bukti baru. Dengan demikian sebagai bentuk klarifikasi undangan terhadap terlapor itu idealnya hadir. Karena apa? Karena ada imbang nanti dari bukti yang dilakukan oleh pelapor dengan hadirnya terlapor yang diundang dalam suatu klarifikasi. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi suatu kesesatan hukum. Ada miss suatu peristiwa. Disinilah pentingnya sebagai bentuk klarifikasi yang kemudian diadakan suatu gelar perkara. Oleh karena itu, kalau gelar perkara khusus nanti itu dilakukan, itu suatu luar biasa. Karena dalam rangka mencari kebenaran material. Apa itu kebenaran material? Adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Sehingga semua pihak yang diinginkan wajib hadir. Meski kasusnya menjadi polemik panas, namun gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi tetap harus berada dalam koridor hukum. Proses serta hasilnya jangan sampai terpengaruh tekanan politik ataupun opini-opini liar di luar forum resmi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kegiatan KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Kehadiran Presiden Prabowo menandai partisipasi resmi Indonesia untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh BRICS. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan keikutsertaan Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia. Ia mengatakan Indonesia telah diterima dan didukung oleh negara anggota BRICS sebelum akhirnya resmi bergabung sebagai anggota penuh. Keanggotaan BRICS yang sebelumnya beranggotakan 5 negara kini telah berkembang dengan Indonesia resmi sebagai anggota ke-10. Yang mana ini artinya ada sejarah baru. Indonesia secara resmi mengikuti KTT BRICS yang pertama kali, dan ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden. Kemudian di tahun yang sama kita diterima, kemudian seluruh negara anggota BRICS dukung, support, dan akhirnya di tahun yang sama juga kita resmi menjadi anggota penuh BRICS. Ya. Kemudian dari awalnya BRICS 5 negara, kemudian berkembang sehingga Indonesia menjadi anggota resmi ke-10 dari 11, jadi 1 Arab Saudi belum resmi. Ya, langsung saja kita akan bergabung pemirsa dengan rekan kami Yohanes Leonardo yang saat ini berada di Rio de Janeiro, Brazil. Selamat malam waktu Jakarta. Ardo, seperti apa kemudian ini poin-poin penting yang bisa Anda highlight di sana? Saya koreksi sedikit dari Brasilia di Bogota, Brasil, di mana kemudian di sini rencananya memang Presiden Prabowo Subianto yang bertolak dari Rio kemarin sekitar sore hari, sekitar pukul 16 waktu setempat, kemudian akan diagendakan kemudian melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Istana Kepresiden yang akan berlangsung besok tanggal 9 Juli 2025 di Brasilia. Dan memang catatan utama seperti yang tadi kita dengarkan sama-sama informasi dari yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bahwa ada kemudian eksistensi dan juga diplomasi Indonesia yang kemudian semakin diperhitungkan gitu ya, kalau kita mengutip kutipan Seskap. Memang diplomasi Indonesia yang dianggap diperhitungkan kemarin dalam sesi BRICS yang kemudian Indonesia bersama 9 negara anggota lain yang sudah tetap begitu ya menyepakati beberapa deklarasi bersama, terutama di sektor multilateral, karena memang yang kami catat ada 4 deklarasi bersama, kemudian di bidang
memperkuat bilateral dan juga reformasi global, kemudian juga untuk reformasi perdamaian, lalu kemudian ada korporasi finansial, dan yang ketiga juga kemudian menenangkan konflik dan perdamaian di beberapa tempat di dunia. Lalu kemudian yang kami catat, dengan pergerakan Prabowo Subianto yang selesai di BRICS dan tadi disampaikan oleh Teddy Indrajaya sebagai pergerakan diplomasi Indonesia yang diperhitungkan, memang selanjutnya Presiden juga akan lanjutkan kemudian bertemu dengan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva secara tatap muka, begitu ya, atau dalam pertemuan bilateral di sana kepresidenan, dan kemudian menarik untuk kemudian menyimak apa yang nantinya akan dijalin dalam bentuk konsep bilateral antara kedua belah negara. Jika kita mengacu tidak hanya dalam konteks BRICS saja, namun memang dari secara keseluruhan, Indonesia ini punya rekam jejak kerjasama agrikultur dengan Brasil. Apalagi kita tarik lebih dalam lagi bahwa Brasil sendiri punya konsep, punya program makan buru gratis untuk siswa sekolah publik. Artinya itu akan kita simak sama-sama seperti apa. Baik, kita simak sama-sama bagaimana kelanjutan. Terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Rio de Janeiro, Brasil. Pemirsa, di depan 194 negara, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengumumkan transformasi digital layanan kekayaan intelektual. Hal ini disampaikan sebagai pernyataan resmi mewakili pemerintah Indonesia dalam pembukaan sidang umum ke-66 World Intellectual Property Organization atau WIPO di Jenewa, Swiss, Selasa 8 Juli. Dalam forum internasional ini, pemirsa, Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadikan transformasi digital sebagai prioritas utama dalam pengelolaan kekayaan intelektual. So we are making digital transformation a top priority for how we manage intellectual property. This first perfectly with point 4 of the President Prabowo Subianto administration Astacita 8 goals. Our aim is to give the public and businesses quicker, more inclusive, and easier access to IP services. To do this, we are exploring various alternative and technologies, including the ones from WIPO to boost of productivity and make services even more accessible. Pemirsa, pemerintah Israel dan kelompok perlawanan bersenjata Hamas terus melakukan perundingan di Doha, Qatar sebagai bagian dari upaya mewujudkan perdamaian di Gaza. Dalam perundingan yang dilakukan pada Senin kemarin, kedua pihak mulai membicarakan poin-poin penting yang akan menjadi bagian dari negosiasi. Lantas, seperti apa kemudian ini kemungkinan untuk Palestina ini kemudian dilaksanakan gencatan senjata? Kita akan bahas, pemirsa, usai jeda berikut ini untuk Anda. Ya, itu tadi dia pertanyaannya, pemirsa. Seperti apa kemudian ini ya pengaruh dari sejumlah pertemuan yang saat ini sedang digelar, baik itu Israel dan juga Hamas di Qatar, dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kita akan langsung bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah saya sudah ada Mbak Stepi Andriani yang merupakan pemerhati intelijen dan keamanan. Selamat malam, Mbak Stepi. Malam, Mbak Tiara. Ketemu lagi, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, di sebelahnya sudah ada Mbak Dina Sulaiman yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran. Mbak Dina, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga hadir Mas Hasibullah Satrawi yang merupakan pengamat Timur Tengah. Mas Hasibullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa yang paling tampan ya. Yang paling tampan dikerubungin ya Mas ya. Oke, saya ke Mbak Stepi terlebih dahulu. Mbak Stepi, ini kalau dari pengamatan intelijen begitu ya, apa yang kemudian bisa dimaknai ya di balik pertemuan Trump dan juga Netanyahu yang kemudian diketahui secara bersamaan juga dengan apa yang kemudian terjadi di Qatar? Ya, jadi pertama adanya ketidakpercayaan, ya, artinya tidak terlalu confidence bahwa apa yang terjadi di Qatar ini akan sesuai dengan kepentingan Israel, sehingga Perdana Menteri Netanyahu sendiri perlu untuk langsung bertemu dengan Presiden Trump. Tapi sekali lagi peran Amerika di sini memang sangat strategis, dan Presiden Trump sendiri saya lihat kalau kita mengusung ke belakang tagline-nya beliau dengan America First gitu ya, artinya beliau ingin fokus. Presiden Trump ingin fokus kepada hal-hal lain. Jadi berharap urusan Timur Tengah ini cepat selesai lah dengan gencatan senjata ini.
gencatan senjata ini kan artinya penghentian sementara, Mbak. Jadi artinya keuntungan untuk berbagai pihak ini banyak gitu. Stabilitas regional, kemudian infrastruktur gitu ya. Dan ini sebetulnya sangat diharapkan oleh Hamas. Hamas ingin Israel ini ditarik penuh. Tapi Israel nanti dulu kan gitu. Dia ingin capability-nya Hamas ini yang selama ini dijadikan ancaman ini ya pelan-pelan hilang gitu. Karena itu merupakan sebuah ancaman untuk Israel. Jadi menurut saya ini adalah bagian dari penguatan, ibaratnya bargaining atau backup yang mungkin secara langsung diperlihatkan ya, diplomasi intelijen lah kalau kita bilang, ini dibutuhkan oleh Israel. Oke, baik. Kalau dari Mbak Dina sendiri, secara diplomatik Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya pikir ya, kalau dari sisi Amerika Serikat, saya sepakat sebagian dengan Mbak Stepi tadi, tapi ada tambahan. Saya pikir Trump itu memang ada keinginan untuk menarik suara atau dukungan lagi dari kelompok-kelompok yang pro-Israel, kelompok lobby-lobby rezim Zionis, sehingga dia ingin memunculkan menampilkan diri sebagai strongman gitu ya. Apalagi sebelum juga di perang Ukraina Rusia dia juga berusaha menampilkan citra itu bahwa dia bisa menghentikan perang. Nah, tapi kemudian kan pertanyaannya track record Trump itu seperti apa sih selama ini? Apakah dia memang kelihatan berpihak pada Palestina? Itu enggak, bahkan justru selama ini track recordnya Trump itu justru memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem, dan itu kan melanggar hukum internasional, kesepakatan internasional enggak seperti itu. Kemudian juga menghentikan dana untuk UNRWA, padahal itu dana yang sangat dibutuhkan untuk makanan, untuk kebutuhan pokok orang-orang Palestina. Sehingga ketika seorang mediator sejak awal berpihak pada salah satu pihak, nah itu hasilnya pasti tidak akan sustain ya. Mungkin saja nanti ada gencatan senjata, tapi hampir pasti nanti akan dilanggar lagi, karena gencatan senjata yang permanen atau perdamaian abadi itu harus adil. Akar masalah itu selesai semua. Nah sekarang kan yang diminta, yang dituntut oleh Palestina, dan kita semua juga saya pikir setuju, itu kan penarikan full tentara Israel dari Gaza. Betul. Perbatasan itu dibuka. Masih menjadi perdebatan keduanya ya? Iya, perbatasan harus dibuka supaya makanan bisa masuk. Tapi Israelnya nggak mau. Terus kemudian gencatan senjata itu kan harusnya permanen. Ini masih cuma 60 hari. Maksudnya setelah 60 hari boleh dibom lagi. Itu kan nggak masuk akal ya. Nah, dari sisi ini saya pikir memang ini ya ada kepesimisan kalau dari pihak saya melihat perkembangan yang terjadi ini. Oke, kalau dari Timur Tengah seperti apa ya Mas Hasib ya? Karena kan begini, kalau kita melihat pertemuan dengan Amerika ini nampaknya memang dilatar belakangi oleh adanya gencatan senjata yang kemudian diinginkan oleh dunia begitu ya. Tetapi apakah ada makna tersembunyi yang kemudian akan dilakukan oleh Israel dalam hal ini, mungkin menekan Hamas dalam tanda kutip di sini? Ya. Yang pertama, sebelum masuk ke pertanyaan Tiara, saya ingin update karena terus terang forum kita ini semenjak perang 13 ini berseri ya. Jadi kalau nggak ada update-nya juga nggak enak kepada pemirsa gitu. Saya ingin mulai dari dua hal mungkin yang terbaru update-nya. Yang pertama, pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansori, kurang lebih setengah jam yang lalu, yang dia menyampaikan bahwa dua hal dari perundingan yang terjadi di Qatar itu. Yang pertama ingin ditekankan tentang kerahasiaan, karena kerahasiaan ini menjadi faktor yang bikin hancur. Salah satu Israel menjadi begini karena sidang kabinet itu kemarin juga kemana-mana itu kan, dan itu membuat ya istilahnya tidak bisa mudah untuk dikontrol. Dan yang kedua dikatakan oleh Majid Al-Ansori adalah yang disebut sebagai nggak ada batas waktu. Nah, kalau dikaitkan dengan perkembangan tadi pagi waktu kita, ya, yaitu pertemuan di antara Trump dengan Netanyahu, yang kalau kita bandingkan dengan dua pertemuan sebelumnya, katakan yang terjadi di Februari dan kemudian di bulan April, lalu yang hari ini, apa bedanya? Saya memaknai bahwa pertemuan hari ini sebenarnya desain awal, ini desain kayak semacam selebrasi atau bahkan kayak semacam resepsi kemenangan, ya. Karena beda tuh, kalau di pertemuan pertama masih ingat itu kayak dia tegang kan, karena baru ketemu di gedung yang ada pemanasnya itu kan. Nah yang kedua dia sudah pakai podium itu kan, jadi dia visioner, ingin menyampaikan visi. Nah yang hari ini pertemuannya
didesain dalam bentuk makan malam, ya. Jadi kayak santai, tapi dia menyampaikan visi-visi penting. Nah, saya melihat itu yang sebenarnya disampaikan juga oleh Trump dari awal. Sebenarnya pertemuan ini adalah dimaksudkan untuk menjadi kayak semacam resepsi ataupun pesta. Saya menganggapnya sebagai persepsi kemenangan. Karena kenapa dianggap sebagai persepsi kemenangan? Trump dan Netanyahu menganggap dalam perang 12 hari mereka menang besar dan bangga sana sini. Walaupun kita tahu Israel untuk pertama kali mengalami babak belur begitu. Dan walaupun kita tahu di Hamas, di Gaza sampai hari ini dia belum bisa membebaskan satu pun dari sandarannya dengan pendekatan militer. Tapi sekali lagi kita kembalikan kepada topiknya, mereka ingin kayak semacam menampilkan citra kemenangan, persepsi kemenangan. Tujuan politiknya masing-masing pasti ada. Nah, cuman yang kedua, ini dari pertemuannya, saya lihat memang kalau dicek dari polanya, ada kayak semacam perubahan pola. Kalau dari awal, minimal dari diksi-diksi yang disampaikan oleh Trump, ini sangat optimistik, ya, untuk bisa mencapai gencatan senjata bahkan pada momen pertemuan ini. Kita lihat misalkan Trump pakai istilah, kesepakatan sudah sangat dekat. Sebentar lagi, diksi-diksi yang sangat optimistik. Tapi kemudian di meja pertemuan tadi pagi waktu kita atau malam waktu Amerika, justru yang keluar apa? Bahwa ketika ditanya dia bilang, saya tidak menemukan ada halangan dan rintangan untuk gencatan senjata. Jadi ada kemunduran secara diksi, dan itu nyambung dengan pernyataan Majid tadi. Awalnya mungkin diharapkan deal, ya, pada pertemuan, belum deal. Akhirnya dibikin nggak ada batas waktu. Pertanyaannya kan yang kemudian ini patut kita soroti ya, di antara pertemuan Israel dan juga Amerika Serikat ini, apa sebenarnya keuntungan yang kemudian ini ingin mereka raih dengan adanya gencatan senjata dengan Palestina begitu ya. Tapi kita nanti akan bahas usai jeda, pemirsa, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung mengarah ke Mbak Stepi. Tadi ada pertanyaan yang terputus begitu ya Mbak Stepi. Sebenarnya apa sih yang kemudian ini menjadi keuntungan antara Israel dan juga Amerika, terutama Amerika ya, dengan adanya gencatan senjata di Palestina? Ya, jadi yang pertama ketika kita menghitung, ini kan sebetulnya menganalisis, menghitung sesuatu gitu ya yang nggak terlihat antara Netanyahu dan Trump. Mbak Tiara dan Mbak Dina juga tadi Bapak sudah sebutkan bahwa tidak semua publik di Israel itu mendukung Netanyahu sepenuhnya. Seperti misalnya Menteri Ben Gvir, ada beberapa menteri yang dari sayap kanan yang cukup radikal ya. Dia pingin Hamas ini di bumi hanguskan. Sementara kalau kita lihat Trump ini pingin gencatan senjata. Karena dia pingin fokus kepada tempat lain. Dia mungkin akan fokus ke China atau ke Asia Pasifik, Indo-Pasifik yang menjadi fokus dia. Resource-nya dia pindahkan ke sana. Dengan adanya masalah ini kan tentunya akan mengganggu begitu ya geostrateginya Amerika. Dan kita lihat ketika kita menghitung sebuah ancaman, ada 3 hal penting Mbak yang harus dijadikan indikator. Intention-nya, capability-nya, dan circumstances-nya. Nah, circumstances ini yang sedang diciptakan oleh Israel dengan dia menghancurkan 3 markas nuklirnya Iran. Itu dia sedang menciptakan bahwa ini kita bisa kuasai. Tapi intention itu yang paling sulit. Karena kalau saya lihat Hamas ini walaupun kecil, walaupun hanya sekedar proksi, tapi dia dapat dukungan dari banyak pihak loh. Teman-teman yang mungkin selama ini nggak ngikutin masalah Palestina Israel, tapi karena benci sama Israel, nggak suka, otomatis mereka jadi ke Hamas. Padahal kita nggak tahu sendiri ya, di belakangnya pun ada Iran dan lain-lain. Artinya kalau pakai bahasanya Rusia itu ada istilah Givrinaye Voina. Hybrid warfare-nya negara-negara timur yang nggak kelihatan dengan kampanye informasi. Dan militansi negara yang mayoritas muslim itu kok lebih banyak, kalau kita lihat netizen, pengamat, itu seolah-olah memang ada di belakang Hamas. Dan Trump ini sekarang lagi memilih nih, kalau dia benar-benar kelihatan pro sekali sama Netanyahu dan Israel, dia akan diserang sama publik Amerika sendiri. Kita ingat di Amerika, Islam juga tumbuh luar biasa ya, cepat gitu. Dan negara-negara lain. Jadi sekarang Israel ini sedang jadi musuh bersama. Sehingga kalau ditanya 60 hari bisa atau enggak, saya merasa 50-50 nih. Karena masih fragile juga, masih rapuh gitu Mbak. Kalau Mbak Dina sendiri seperti apa? Karena kan kita ketahui juga bahwa pertemuan antara Amerika Serikat dan juga Israel ini kan juga mengundang tanda tanya besar begitu ya. Apa sebenarnya yang kemudian menjadi keuntungan, dan juga apakah dengan adanya pertemuan tersebut ini bisa mempercepat perdamaian atau justru semakin memperkuat posisi tawar Israel mungkin di dunia internasional?
Baik, kalau dari sisi powernya Israel nih selama ini, dan kalau lihat pola-pola sebelumnya ya, karena kan Gaza itu berkali-kali dibom juga sama Israel, tapi biasanya itu berakhir dengan gencatan senjata. Dan selalu gencatan senjata itu terjadi ketika Israelnya keteteran, karena ada serangan balasan dari pihak Palestina. Dan saat ini kalau saya pikir kondisi Israel itu betul-betul kewalahan setelah 12 hari berperang melawan Iran, itu amunisinya betul-betul berkurang. Kalaupun menunggu disuplai butuh waktu kan, disuplai dari Amerika dan negara-negara Eropa, dan dana juga habis sangat banyak. Terakhir saya baca itu sampai 325 triliun rupiah kalau dirupiahkan dalam 12 hari. Sehingga di saat yang sama, meskipun memang korban terus berjatuhan ya dibom oleh Israel, tapi pasukan Hamas dan lain-lain kan sebenarnya yang berperang di Gaza tidak hanya Hamas, ada Hamas, ada PIG, ada PFLP dan lain-lain, itu terus melakukan perlawanan. Dan kita tahu kalau yang namanya perang gerilya itu biasanya pemilik tanah yang paling ngerti seluk-beluknya kan. Sehingga memang keteteran yang tadi malam itu sampai chaos banget tuh, ada puluhan yang terluka dan ada 5 yang tewas, serdadu Israel ketika diserang mendadak oleh para pejuang Palestina. Sehingga saya pikir memang saat ini Israel butuh jeda, sehingga dia minta tolong ke Amerika. Karena apa? Jeda itu kan kalaupun ada gencatan senjata, Israel pengennya yang dia penginkan kan diterima oleh pihak Hamasnya. Sebenarnya Hamasnya juga pengennya keinginannya dia juga kan yang ditandatangani. Nah ini yang saya pikir usaha Netanyahu datang dan kemudian agak-agak ambil muka gitu kan ke Trump itu meminta agar Amerika memberikan tekanan justru kepada pihak Palestinanya agar menyetujui apa yang diinginkan, misalnya 60 hari saja misalnya gitu ya. Mas Hasib, Anda bisa melihat tidak sih bahwa Amerika dan juga Israel ini merupakan semacam jalur bypass diplomasi dari diplomasi resmi begitu ya, yang kemudian ini dilakukan oleh Mesir mungkin, atau Qatar, atau bahkan PBB begitu ya. Anda bisa telatah atau adanya kemungkinan-kemungkinan ini yang kemudian disoroti oleh dunia? Saya rasa sekarang kekuatan dunia deadlock ya, untuk menghadapi situasi di Gaza. Dan ini menurut saya PR serius bagi komunitas internasional kalau kita ingin betul-betul sebuah tatanan yang adil dan beradab lah bagi semua golongan, terlepas negara dan kelompoknya. Nah, saya tertarik dengan pertanyaan Mbak Tiara, apa kepentingannya? Sebenarnya kalau kita baca ya, ini pasti kalau optimistik seperti sekarang, Hamas jangan lupa, Hamas sangat mendukung ini. Dan catatan Hamas itu cuma 3, yang sebenarnya nggak terlalu sulit. Cuman ini memang ada perubahan, saya mungkin menyebutnya di antara Trump dengan Netanyahu gagal deal. Sehingga tadi pagi walaupun sudah pesta, tapi saya katakan pestanya nggak sempurna. Coba lihat, gelasnya cuman air putih. Kalau di sini air putih kan memang dari sponsor gitu kan. Kalau di sana itu makna gitu. Jadi nggak ada air panas, nggak ada air dingin. Jadi ini kayak semacam sebuah pesta yang gagal besar sesuai dengan rencana. Dan bagi saya yang mungkin menciptakan itu adalah gagal deal di antara Trump terutama dengan Netanyahu. Kepentingannya pasti ada. Misalkan kalau dari Trump kita bisa baca minimal 3 saya bilang kepentingan. Yang pertama, Trump itu punya ambisi untuk menjadi tokoh perdamaian dunia. Dan Netanyahu tahu itu. Karena itu dia pakai cara carmuk gitu ya, kata orang sini, cari muka itu langsung, oh saya usulkan ini Anda untuk jadi pemenang Nobel perdamaian. Padahal yang mengusulkan adalah orang yang DPO penjahat perang. Itu kan apa artinya gitu. Tapi itulah cara Netanyahu untuk ngelobi itu. Trump sekali lagi kepentingannya berkepentingan dengan itu. Dan yang kedua, kalau ini dicapai, itu memenuhi janji kampanye Trump bahwa dia ingin menjadi pahlawan perdamaian bagi dunia. Dan yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, visi yang nggak begitu sebenarnya di meja tadi muncul, yaitu disebut sebagai Timur Tengah baru dengan pengembangan konsep Abraham Accord. Nah ini lagi-lagi dipakai oleh Netanyahu tadi kan, jadi Abraham Accord ini adalah penting, ini segala macam gitu. Nah kepentingan Trump juga ketemu dengan kepentingan Netanyahu, yaitu dengan persepsi kemenangan tadi, dia ingin mendapatkan dampak baik di Israel, sehingga kalau bisa percepatan pemilu, dia bisa menang mutlak. Dan itu penting untuk kepentingan kasusnya. Bagaimana Hamas? Hamas juga berkepentingan. Kalau nggak ada kepentingan semua tidak akan ketemu gitu. Cuman sekali lagi,
hanya catatan 3 hal dari Hamas yang sebenarnya nggak terlalu persoalan kan. Yang pertama catatannya apa? Minta bantuan kemanusiaan kembali ke PBB, jangan lewat Amerika Israel yang blunder ini. Itu kan nggak masalah sebenarnya. Yang kedua dia minta apa Hamas? Dia minta agar setelah 60 hari jangan langsung perang, kalau belum selesai kita berunding lagi. Kan normal itu sebenarnya. Dan yang ketiga Hamas minta agar penarikan mundur yang jelas dari Israel dari kota-kota, itu kan logis sebenarnya. Kurang lebih sama begitu ya Mas Hasib dengan apa yang kemudian diminta Hamas di gencatan-gencatan senjata sebelumnya begitu ya. Persis, nggak ada perubahan. Baik, sebenarnya. Itu yang kemudian ini menarik. Apa yang kemudian ini bisa diwujudkan begitu ya sebagai kesepakatan kedua belah pihak nantinya. Kalau tadi Mbak Stepi sudah menyebut bahwa nampaknya 60 hari ini sangat rapuh begitu ya jika dilanjutkan menjadi perdamaian yang permanen begitu. Itu yang nanti akan kita bahas usai jeda. Kita juga akan menghadirkan pemirsa bagaimana kemudian ini update terkini berkaitan dengan situasi di Amerika Serikat. Usai jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Ya, saya akan langsung update informasinya pemirsa berkaitan dengan pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama dengan rekan kami Yandri Subekti yang berada di New York, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta, Yandri. Seperti apa update informasi di sana? Ya, Tiara, kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berlangsung Senin malam dengan Presiden Trump di White House, yang tahun ini adalah merupakan yang ketiga kalinya. Ada 2 inti yang dibahas, di antaranya adalah upaya gencatan senjata antara Israel dengan Palestina atau Gaza, dan juga yang kedua evaluasi terkait dengan serangan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir Iran yang merupakan gabungan antara Israel dengan Amerika Serikat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Putih tersebut, usai pertemuan tersebut Trump menyampaikan kepada media optimisme akan bisa dilakukannya atau dilangsungkannya gencatan senjata selama 60 hari pekan depan, di mana dalam gencatan senjata tersebut diantaranya Palestina akan membebaskan sebagian atau mungkin hampir seluruh dari sandera, dan kemudian pasukan Israel secara bertahap akan ditarik dari beberapa lokasi di Gaza. Dan juga dalam pertemuan tersebut Netanyahu juga menyampaikan optimisme akan bisa terlaksananya gencatan senjata tersebut. Dalam kesempatan tersebut juga Netanyahu menyampaikan usulan agar Presiden Donald Trump mendapat Nobel Perdamaian karena jasanya dalam perjanjian Abraham dan upaya Trump selama ini untuk melakukan atau melaksanakan ataupun terjadinya perdamaian antara Israel, Palestina maupun dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Sementara itu kunjungan ini juga tak lepas dari kontroversial baik itu di Kongres maupun warga Amerika Serikat. Di antaranya terutama yang menentang adalah dari kubu Demokrat, terutama kelompok progresif, di mana kelompok mereka ini berharap atau menekan Israel agar melakukan gencatan senjata secara permanen. Dan juga saat kunjungan tersebut juga terjadi aksi gelombang demonstrasi di depan White House, dan juga sehari sebelumnya yang menentang akan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina selama ini yang telah menelan ribuan korban jiwa, terutama anak-anak dan wanita. Dan diharapkan nanti rencananya Perdana Menteri Netanyahu juga akan bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan sejumlah anggota Kongres baik dari kubu Demokrat maupun Republik. Baik. Kembali ke studio. Sejumlah agenda masih terus akan berlangsung ya di sana. Terima kasih atas laporan lengkap Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Saya akan langsung lanjutkan ke Mbak Stepi ya. Mbak Stepi, dengan adanya sejumlah pembahasan tadi ya sudah dibahas mengenai gencatan senjata, kemudian juga serangan Israel harus dihentikan dan lain sebagainya. Anda melihat apa yang kemudian ini bisa menjadi dampak begitu ya dari pertemuan kedua negara ini dengan negara-negara yang saat ini tengah mengupayakan diplomatik secara resmi untuk kemudian menciptakan perdamaian di Palestina? Jadi saya rasa ini yang menonton dan menantikan pertemuan ini hampir semua negara ya, baik yang di Timur Tengah maupun yang lain.
Jadi saya melihat Donald Trump ini, Presiden Trump ini sedang memainkan menawarkan strategi ya, stick or carrot gitu ya, mau wortel atau mau tongkat gitu. Israel mau yang manis, mau yang soft gitu ya, karena ini gencatan senjata sudah dinanti dan ini publik tidak pernah saya lihat dari berbagai catatan-catatan seperti menyesal berkawan dengan Amerika pada saat perang tarif, perang dagang itu ya, Kanada, Jepang, dan Israel juga dikecam. Jadi ini kan sudah beda dengan 10 tahun yang lalu, Mbak. Ini the power of apps, media sosial luar biasa, media mainstream juga luar biasa. Jadi apapun yang terjadi perkembangan Israel, Amerika, ini sekarang sudah jadi kita bukan masyarakat di dunia nyata, tapi dunia maya juga gitu ya. Jadi saya melihat bahwa respon publik ini sangat berharap kepada gencatan senjata. Nah ini kalau saya lihat Presiden Trump ini cerdas gitu ya, dia menawarkan dua hal ini dan tadi juga Demokrat di dalam negaranya juga sudah mendukung. Mudah-mudahan gencatan senjata ini berlangsung 60 hari, tapi kita juga lihat bahwa tadi disampaikan oleh kawan-kawan saya, dengan dia menawarkan Trump ini ingin memberikan hadiah Nobel, menurut saya ini sudah bagian dari kalah set sebetulnya. Israel ini secara BL dan secara body language-nya dan secara gesturnya agak turun nih dia, jadi agak kurang percaya diri gitu. Harapan saya yang pertama adalah diplomasi intelijen, jadi intelijen exchange, intelijen partnership, gitu. Jadi saling tukar-menukar informasi intelijen, sehingga intelijen di sini mempunyai fungsi untuk menurunkan, jadi eskalasi konflik di seluruh dunia, saling berhubungan satu sama lain. Terutama saya berharap sekali kepada Qatar ya, karena Qatar uangnya banyak, negara maju, dan dia punya chemistry juga dengan dunia Islam gitu ya. Israel masih kuat, dia masih punya banyak bantuan kelompok-kelompok Yahudi dan memang intelijennya luar biasa gitu. Jadi kita juga lihat apa yang dilakukan oleh Presiden Trump ini cukup strategis. Baik, Mbak Dina. Apa yang harus diwaspadai ya setidaknya oleh negara-negara yang kemudian ini mendukung penuh Palestina? Mungkin salah satunya bagi Indonesia? Ya, sebenarnya begini, intinya kan kita semua menginginkan perdamaian ya. Kita ingin orang-orang Palestina betul-betul tidak dibom lagi. Mereka bisa hidup seperti kita semua ya dalam kondisi yang damai, tidak kelaparan lagi. Sekarang kan pertanyaannya, ini siapa yang bisa memaksa Israel untuk berhenti? Kan sebenarnya pertanyaan kuncinya di situ. Kita memang bisa berharap atau bahkan sangat berharap kepada Amerika. Kenapa? Karena Amerika lah yang pendukung utamanya Israel, 80% senjata dari Amerika. Terus dana hibah loh, jadi bukan benar-benar ngasih uang gratis gitu Amerika itu kepada Israel. Berarti sebenarnya Trump itu punya power yang sangat besar untuk menekan Netanyahu supaya berhenti ini. Nah sekarang saya pikir bolanya memang ada di Trump. Dia mau nggak menggunakan power yang dia punya, atau dia menyerah pada tekanan fundingnya dia gitu kan. Memang dia dapat dana kampanye juga dari kelompok-kelompok yang pro Israel. Dan kalau negara Islam dan termasuk Indonesia juga, apa yang bisa kita lakukan? Antara lain juga meminta kepada Amerika Serikat memberikan tekanan. Jadi masyarakat sipil sekarang kan gerakan-gerakan melalui demo, melalui media sosial itu kan menyeru kepada Amerika, stop arming Israel gitu, berhentilah mempersenjatai Israel. Tekanan publik sedunia termasuk dari Indonesia itu penting sekali untuk mengupayakan agar kebijakan luar negeri di Amerika Serikat ini berubah, tidak lagi mendukung Israel tanpa syarat seperti sekarang. Oke, Mas Asif, kalau tadi Mbak Dina menyebutkan bahwa bolanya sebenarnya di Amerika, tapi apa ya kira-kira respon dan juga yang bisa dilakukan oleh negara-negara di Timur Tengah untuk mendukung setidaknya ini bisa berlangsung secara permanen, kemudian win-win solution, tidak hanya 60 hari saja begitu? Ya, sebenarnya kalau negara-negara di Timur Tengah, terutama di Teluk, ingin betul-betul ngasih pembeda kepada Trump ya, lewat jalur ekonomi dan uang itu bisa. Yang ngasih hadiah kepada Trump siapa? Hadiah pesawat, Qatar. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menggunakan money sebagai instrumen untuk menekan Trump, itu bisa negara-negara Arab Teluk untuk memainkan itu. Dalam pengertian merasionalisasi hubungan. Walaupun itu lagi-lagi membahayakan. Nah ini Timur Tengah ya, nggak bisa kita, ketika Teluk bicara begitu, dia mengkalkulasikan bahayanya kepada terutama negaranya sendiri yang katakanlah kerajaan misalkan, itu pasti dihitung. Sebenarnya kalau main kartunya banyak gitu. Cuma masalahnya mau dipakai nggak kartu itu. Dan kalau dipakai membahayakan dirinya nggak. Nah ini yang kedua ini kebanyakan membuat negara-negara ambil sikap, aduh kita nggak bisa
maju lebih lama lagi, dan itulah yang kemudian membuat negara seperti Palestina menjadi yatim piatu, nggak ada orang yang bisa backup. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang di Indonesia bisa lakukan, jangan larut dalam katakanlah pola permainannya Netanyahu. Ayo kita fokus dengan tugas luar negeri kita, dampingi Palestina. Kenapa pertemuan dengan Prancis nggak terjadi? Kan Prancis rencana mau bikin pertemuan sama Arab Saudi. Nah, itu menurut saya pertemuan yang sangat penting justru karena itu akan membuat daya tekan kepada Israel lebih kuat. Yang dulu negara-negara Eropa banyak backup Israel, sekarang sudah mulai banyak yang mendukung Palestina. Nah, itu yang menurut saya bisa dimainkan oleh negara-negara seperti kita di Indonesia. Galang negara-negara luar untuk makin banyak mengakui Palestina. Jangan selalu terbawa dengan cara permainan Netanyahu, terutama dengan serang menyerang begini. Ini belum selesai dia udah serang Yaman. Serang Yaman, nanti kita ke Yaman lagi kan. Sebenarnya ini cara main Netanyahu aja untuk mengalihkan dari satu titik ke titik yang lain gitu. Oke, baik. Mbak Stepi tadi sempat menyinggung berkaitan dengan diplomasi intelijen begitu ya. Apa langkah konkret yang kemudian ini harus dilakukan sebenarnya untuk setidaknya mewujudkan hal ini? Iya, jadi ketika kita menghitung ancaman itu Mbak, threats itu adalah intention dikali capability dikali circumstances. Sekarang kalau kita mau menghilangkan threats artinya ancaman dari Israel, minimal antara intentionnya Israel, circumstancesnya dan capability-nya kan harus ada yang dinolkan. Niat agak susah nih Mbak, karena final interest-nya nggak selesai. Capability Israel kuat, banyak hal yang dia punya. Nah, paling kita main di circumstances, di lingkungan yang harus kita nolkan. Artinya intelijen dengan diplomasinya, dengan negara teluk tadi disampaikan, dengan Amerika, kemudian BRICS-nya, kemudian ASEAN, kita sama-sama mendorong agar tadi teman-teman kita yang di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina bisa dibantu. Kita berikan bantuan dalam bentuk apapun, dan yang paling penting adalah bagaimana Israel tidak bisa menduduki, kan seperti itu ya. Tadi masalah kerjasama misalnya Turki, kita bicara dengan negara-negara teluk, intelijennya, diplomasinya, pertukaran. Artinya di sini kita memang harus menjadi yang pernah saya sampaikan sebelumnya, middle power di sini, negara yang punya bargaining. Kalau kita hanya misalnya mohon maaf hanya dengan demo turun ribuan orang, itu nggak dilirik Mbak dengan Israel. Kita nggak punya hubungan jelas. Tapi kalau kita bicara tadi ekonomi, bargainingnya, kemudian dengan teknologi, dengan hal-hal lain, kita bisa misalnya masuk lewat teman-teman yang punya ekspor impor lewat teluk, misalnya Turki, Qatar, Yaman dan lain, itu mungkin bisa. Itu jadi diplomasi intelijen ini tidak harus kita bicara kepada negaranya langsung atau badan intelijen langsung, tapi kita bisa melalui negara-negara yang ada di sekitar. Untuk menolkan circumstances tadi. Karena kan kalau apapun yang dikali nol kan akan nol. Jadi untuk menghilangkan ancaman ini, intention dikali capability, circumstances yang minimum, milih mana yang mau kita turunkan lah. Kalau di nol kan mungkin susah ya, kita turunkan. Oke, tentunya kita akan menunggu ya bagaimana keputusan ke depannya, karena tadi sudah dibahas bahwa memang sebenarnya kesepakatan ini menjadi kendala utama begitu, baik itu dari Hamas maupun juga Israel begitu. Tapi seperti yang sudah dikatakan dan juga kita sepakati bersama-sama bahwa Amerika di sini punya peran penting begitu. Peran penting, betul. Sayang sekali waktunya sangat-sangat singkat begitu ya. Kita akan tentunya terus menunggu dan juga berharap yang terbaik untuk perdamaian di Palestina. Terima kasih banyak Mbak Stepi, kemudian juga Mbak Dina dan juga Mas Hasib telah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, kami akan terus menghadirkan perbincangan berikutnya di segmen selanjutnya, yakni berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang hingga kini belum sepenuhnya mereda. Informasinya usai jeda. Polemik keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum sepenuhnya mereda. Meskipun Barreskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana Presiden Jokowi dari Universitas Gadjah Mada sah secara hukum. Namun, Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA serta sejumlah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI justru memperdebatkan potensi adanya unsur pidana dalam kasus ini. Peradi menilai pernyataan Roy Suryo dan rekan-rekannya berpotensi mengandung unsur penghasutan dan penyebaran informasi bohong.
Dalam wawancara dengan TV One, salah satu anggota TPUA, Petrus Celestinus, bahkan mempertanyakan dasar pelaporan terhadap Roy Suryo CS. Ia menilai tuduhan tersebut tak jelas siapa yang dihasut, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Kalau peristiwa yang dilaporkan itu di luar pengetahuan mereka, mereka tidak tahu apa yang dimaksud, mereka menghasut siapa dan menimbulkan kekerasan terhadap siapa, tidak ada. Di sisi lain, pihak pelapor yang berasal dari Pradi mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti yang dinilai memperkuat dugaan tindak pidana. Lantas, apakah benar terdapat unsur pidana dalam pernyataan Roy Suryo dan rekan-rekannya? Dan jika ijazah Jokowi telah dinyatakan sah oleh aparat penegak hukum, mengapa polemik ini masih terus berlanjut? Itu tadi pertanyaannya, apakah ada unsur pidana dari pernyataan Roy Suryo dan kawan-kawannya? Bersama kami akan membahas dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir Pak Zefrin Boy Kanu selaku Ketua Umum Peradi. Bersatu, terima kasih sudah hadir Pak Boy. Selamat malam. Dan juga hadir pula Pak Juju Purwanto yang merupakan perwakilan dari TPUA. Selamat malam. Selamat malam, Pak Juju. Ya, tentunya kami ingin mengetahui, langsung saja kami ingin tanyakan Pak Boy, ini dengan adanya pernyataan dari Roy Suryo, memang ada potensi unsur pidana itu? Ya, selamat malam Mbak. Ya. Pemirsa dan Abang ya. Iya, terima kasih. Kalau menurut kami justru ada unsur pidananya. Kalau tidak ada unsur pidana, ngapain kita capek-capek cari kerja, namanya nggak ada kerjaan berarti ya. Jadi yang kita laporkan itu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu kan jelas itu kan. Jadi setiap orang dengan sengaja kemudian melakukan tanpa hak melakukan penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan juga permusuhan yang berdasarkan sara ya. Walaupun dalam hal ini mungkin lebih tepat kepada antar golongannya. Jadi kita melihat bahwa di sini bahwa antar golongan ini yang menjadi sasaran empuk. Jadi kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Bang Roy dan teman-teman itu jelas menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Terjadi perpecahan, terjadi polarisasi di masyarakat, sehingga ini kita bisa unsur pidananya masuk. Ini khusus antar golongan. Golongan yang mana? Golongannya adalah Presiden RI ke-7, Pak Joko Widodo, dan kelompoknya yang mendukung beliau. Jadi menurut kami itu sangat jelas itu, penuhi unsur pidananya. Makanya kami laporkan. Memang dalam hal ini yang kita laporkan, kadang-kadang teman-teman dari Bang Roy kan bertanya, mana legal standingnya? Nah, legal standing yang pertama itu kan KUHP 108 jelas itu. Setiap orang yang mendengar, merasakan, mengalami, dia punya hak untuk melaporkan ke penyelidik atau penyidik. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 tahun 199 tentang HAM. Itu setiap orang berhak untuk melaporkan ya kepada. Semua orang berhak untuk melaporkan, tapi untuk kasus ini Pak Juju kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda. Langsung saja ditanggapi bagaimana pernyataan Pak Boy tadi. Iya, apa yang diungkapkan oleh rekan tadi, bahwa setiap orang boleh saja kan melaporkan jika ada sesuatu hal yang dianggap ya katakanlah perbuatan pelanggaran hukum misalnya begitu. Dan hal ini adalah kaitannya ke berakibat timbul suatu akibat yang salah satunya sara misalnya, suku, agama, ras, antar golongan. Apa yang dilaporkan oleh beliau ini, teman-teman kita ini, itu adalah jelas tidak relevan. Ya, sementara kita adalah membicarakan kasus delik aduan, yaitu seorang Jokowi, ya, di mana beliau juga langsung mengadukan secara personal kepada Polda Metro Jaya kan begitu. Nah, bahwa teman-teman ini argumentasikan pasal 28 tadi ayat 1 ayat 2 ya, seperti itu, kita tidak pernah melihat ya misalnya akibat hukum daripada suatu laporan itu
apakah terjadi kegaduhan, terjadi permusuhan di masyarakat. Ya, suatu akibat konkretnya seperti apa tidak pernah ada. Kalaupun ada mungkin di ITE ya, transaksi elektronik misal seperti itu. Kita melihat memang ya biasalah ya, pro dan kontra. Tapi kegaduhan di masyarakat terjadi bakar-bakaran, berantem atau permusuhan atau segala macam itu tidak ada. Kekisruhan itu tidak pernah terjadi. Jadi tidak relevan. Hasutan tersebut. Hasutan tidak relevan. Tidak relevan, benar Pak Boy? Ya itu kan boleh aja itu dari pihak Bang Roy. Tapi kalau pihak kami itu sangat relevan. Sangat relevan. Sangat relevan karena terjadi polarisasi di kalangan masyarakat. Ada unsur kebencian, ada unsur permusuhan. Walaupun itu di medsos ya. Tetapi kalau tidak dicegat, ini kan berbahaya. Itu sebenarnya kita perlu laporkan pada pihak-pihak tertentu supaya hentikan semua narasi-narasi ini. Contohnya seperti apa? Ya kan sekarang narasi-narasi, misalnya contohnya yang paling konkret adalah mereka geruduk ke rumah Pak Jokowi, ya kan, yang di Solo. Itu kan karena ada narasi-narasi unsur kebencian, permusuhan kepada Jokowi, bahkan ada yang berteriak tangkap Jokowi, adili Jokowi. Itu kan merupakan sasaran yang tepat bagi mereka sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Berarti kalau tidak ada apa namanya unsur permusuhan, ngapain mereka ribut-ribut di sana? Berarti ada Bang ternyata. Ya, itu hal-hal yang ada kaitannya dengan unsur menyampaikan pendapat di muka umum seperti itu. Bahwa ada mungkin teriakan-teriakan, ya, tidak dalam pengertian makan-makanan dan tidak terjadi keributan atau permusuhan apapun. Sebetulnya tidak ada apa-apa itu. Itu hanya upaya menyampaikan pendapat di muka umum seperti itu. Dan sekali lagi tadi saya ungkapkan bahwa tidak terjadi kekisruhan atau keributan secara fisik ya. Nah, seperti dimaksud dengan pasal 28 tadi ya, ayat 2 seperti itu. Tidak ada. Ya, memang tidak ada. Dalam pengertian begini, menimbulkan permusuhan. Permusuhan itu dan kebencian itu kan ternyata itu nyata sekali. Maka anak kecil aja tahu kok, wah Jokowi itu pakai ijazah palsu. Padahal tidak ada bukti satu pun yang menyatakan bahwa ijazahnya beliau itu adalah palsu. Bicara bukti, kalau bicara bukti saya adalah salah satu pengacara yang menggugat ijazah Jokowi semenjak sudah tiga kali dari semenjak tahun 2022-23 seperti itu. Di Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2 kali, di Pengadilan Solo, Kota Solo, Surakarta itu pidana 1 kali yang kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur, kasus seperti itu, dan akhirnya dipenjara seperti itu. Jadi dalam 3 kali persidangan itu seorang Joko Widodo yang katanya punya ijazah asli tidak pernah mau dan tidak ada itikat baik goodwill untuk menunjukkan di dalam pembuktian di pengadilan itu tidak pernah sekalipun sampai saat ini. Ada juga yang kemarin di Solo di rumah Jokowi ditunjukkan kepada wartawan, ya itu sekilas dan kemudian dicabut kembali dan beliau mengatakan tidak boleh dipoto ya, seperti itu. Itu kan hal yang tidak transparan. Dan beliau tidak ada niat baik tentang menunjukkan sampai detik ini. Dan yang di Polda Metro Jaya itu 2 hari ditarik kembali, Mbak. Padahal itu merupakan menurut ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, suatu alat bukti itu kan harusnya disita, dijadikan alat bukti sampai clear kasus itu sampai pengadilan mungkin. Seperti itu. Nih 2 hari udah ditarik lagi. Artinya Bapak juga masih penasaran yang dimaksud itu identik ataupun otentik di dalam ijazah. Nah, kami akan bahas kembali Bapak-bapak. Pemirsa, kami harus jeda sejenak. Itu yang lapor-lapor ini, yang lopar-lapor ini aneh gitu loh. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan. Dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata.
Ya, itu tadi kita sama-sama telah mendengarkan pernyataan dari Roy Suryo. Langsung saja kami ingin mendapat tanggapannya dari Bang Boy sendiri. Ini ternyata laporan atau yang pelapor ini tidak ada hubungannya dengan kasus yang saat ini ataupun dengan Jokowi. Bagaimana? Ya, itu kalau itu kan delik aduan, ini kan delik biasa yang kita laporkan. Ini kan pasal 28 ayat 2 itu lebih kepada penyebaran kebencian dan permusuhan. Nah, saya tanya sama Bang Roy, apakah merasa nggak omongnya itu menimbulkan permusuhan sama orang lain? Ya, sangat nyata kok di tengah-tengah masyarakat kok. Banyak yang terjadi polarisasi, terjadi komunikasi yang tidak nyambung karena salah satu pro kontra terjadi gara-gara pernyataan dari Bang Roy teman-teman. Jadi menurut saya ini sangat relevan karena kita sebagai warga negara, apalagi sebagai penegak hukum, kita wajib hukumnya untuk melaporkan kalau ada dugaan tindak pidana. Jadi ini jelas sekali nih, Pak. Jadi sangat relevan, Pak. Iya. Pak Juju, polarisasi yang terjadi ini menurut Bapak sendiri, apakah memang satu-satu penyebabnya adalah dari pernyataan Roy Suryo? Ataukah memang polarisasi itu sudah ada sebelumnya? Ya, kalau pernyataan dari seorang kebetulan ahli ya, beliau kita anggap ahli dan termasuk Pak Rismon Sianipar begitu, ahlinya itu biasanya mengungkapkan sesuatu pendapat beliau atau katakanlah penelitian beliau terhadap materi tentang ijazah Jokowi itu, walaupun sampai saat ini mereka itu tim ahli kita itu belum pernah melihat ijazah aslinya seperti apa. Tapi berdasarkan keahlian mereka masing-masing, mereka punya hak dong ya, mengadakan penelitian, mengadakan pengujian tentang keaslian ijazah itu berdasarkan ilmu pengetahuannya. Dan itu tidak ada yang melarang sebetulnya. Tidak ada, saya pikir tidak bolehlah ada pihak-pihak merasa, wah kenapa pendapat sendiri, menurut mereka memang itu mau-maunya mereka saja, memang mereka benci sama Jokowi atau sedangkan kalau misalnya Pak Jokowi memang berniat baik, ada goodwill, menunjukkan ijazah aslinya, beres lah. Jadi semenjak 3 tahun lalu, Mbak, itu nggak pernah ditunjukkan ijazah itu. Ya tentu akan terus terjadi yang tadi katanya keributan itu di masyarakat kan gitu. Nah, seperti itu, Mbak. Pak Boy, tapi sampai dengan saat ini tetap berkeyakinan bahwa memang ada unsur pidana yang mengancam Roy Suryo dan kawan-kawan. Sudah jelas itu pasti, karena ini jangan lupa penyelidik atau penyidik itu dia punya keterangan bukti-bukti sudah lengkap semuanya. 50 orang saksi dihadirkan, itu nggak main-main itu, artinya dia serius dengan kasus ini. Dan jangan lupa, Mbak, ini kasus pasal 28.2 Undang-Undang ITE itu sudah ada korbannya, yaitu jurisprudensi Bambang Tri. Makanya kita yakin dengan jurisprudensi ini pasti berjalan, karena jelas itu kok, permusuhannya jelas itu kok. Di mana-mana terjadi polarisasi di mana-mana, walaupun dibantah oleh Bang Roy teman-teman, itu terserah. Lihat teknik dari penyidik bagaimana dia memainkan barang ini, dan kita punya keyakinan bahwa pasti naik sidik ini. Tapi kan sesungguhnya tidak perlu ada polarisasi jika terbukti ini asli. Dan kita ketahui Pak Juju bahwa Bareskrim Polri sebenarnya telah menghentikan agenda selanjutnya adalah gelar perkara khusus. Apa bukti baru yang telah dimiliki oleh TPUA? Iya, artinya kalaupun atau yang memang sudah dijadwalkan, Mbak ya, besok kebetulan hari Rabu ya, Mbak ya, gelar perkara khusus itu. Ya kita berharap bahwa gelar perkara khusus sesuai dengan maksud dan tujuannya dihadiri oleh semua pihak, ya baik dari pihak yang katakanlah termasuk Joko Widodo. Termasuk Joko Widodo itu pasti kita harapkan. Termasuk dari kami, ya Mbak ya. Sekarang Kapolri Bapak Listio Sigit sudah katakanlah membuka pintu agar silakan dihadiri oleh para pendampingnya, yaitu tim ahlinya silakan ya. Kemudian tim akademisinya silakan dari tim kami, Mbak ya, seperti itu. Jadi kita akan buka, kita akan sampaikan semua bukti-bukti, fakta-fakta sesuai dengan yang kita miliki, semua kekuatan kita. Iya, kita sangat berharap tadi pertanyaan Mbak ya, Joko Widodo sebagai pihak yang ya tanda kutip subjeknya gitu ya,
tentang ijazah itu karena beliau yang memiliki, beliau bisa hadir dan Ya. tunjukkan saja bahwa ini kami bawa nih ijazah asli saya seperti ini. Masih ada Nah, ketidakpuasan itu ya? iya, jadi seperti itu maka saya rasa akan clear, Mbak. Ya, Pak Boy, mungkin bisa menanggapi dengan adanya gelar perkara khusus yang akan dilaksanakan pada esok di Bareskrim Mabes Polri. Apa saja tanggapannya? Ya, kalau itu kan SOP dari penyidik Bareskrim. Ya, kita hormati. Tapi jangan lupa bahwa yang hari itu pelapor dan terlapor itu biasanya dalam proses gelar perkara. Tapi sebelum itu saya mau tanyakan dulu nih. Ini Bang Roy ini meneliti ijazahnya itu Pak Jokowi yang terbitan UGM 2005 atau yang terbitan Pramuka 2012. Iya. Ini kita pertanyakan. Ya, jadi itu kan berarti dua ijazah ada yang katanya diterbitkan oleh oleh UGM dan katanya tadi disebutkan terbitkan oleh Pramuka di Jalan Pramuka maksud saya. Ya. Seperti itu ya silakan digelar saja, disampaikan saja seperti itu. Kita pertanyakan Bang Roy teliti yang mana nih? Yang mana yang asli, yang mana yang palsu? Yang mana yang terbitan 2002 UGM dan mana yang terbitan Pramuka? Ini nggak jelas ini. Hal-hal yang secara teknis saja, secara teknis bahwa apapun yang akan disampaikan nanti sebagai fakta-fakta dan bukti-bukti dalam gelar perkara khusus itu, nah kita lihat nanti ya bahwa ada yang versi Jalan Pramuka, ada yang versinya UGM karena pihak UGM sendiri sampai saat ini hanya mengatakan bahwa ini asli, tapi aslinya seperti apa tidak pernah ditunjukkan. Roy Suryo dan Rismon Sianipar dan Ibu Dr. Tifa sudah langsung datang ke sana dan sampai sekarang dijanjikan nanti akan kami sampaikan data-data dan file-file tentang ijazah Jokowi itu. Sampai detik ini Mbak udah 3 minggu lebih belum kita terima juga itu. Jadi bohong juga itu pihak UGM, pihak rektorat sampai sekarang. Ya, UGM artinya juga akan dihadirkan? Bukan, artinya ya itu memang ya pihak kepolisian yang berhak untuk menghadirkan atau tidak, bukan kami. Tapi tidak ada desakan? Oh ya, kami berharap secara keras gitu bahwa pihak UGM bisa hadir. Ya. Karena itu tidak ada kewajiban UGM hadir. Iya. Dia kan sudah bicara jelas, secara otentik dia menjelaskan bahwa itu asli. Iya. Itu otentik loh. Pernyataan itu sudah. Itu otentik itu. Itu pernyataan otentik dari UGM, bukan identik, itu otentik gitu. Jadi kita harus terima. Yang menerbitkan ijazah itu UGM, dia sendiri mengatakan ini otentik berarti asli. Seharusnya sudah clear. Cuma kawan-kawan ini kan nggak tahu ada unsur apa di belakang semua ini. Silakan aja, artinya beberapa lembaga negara seperti DPR, ya kita sangat berbesar hati ya, sangat senang sekali kalau mereka juga bisa hadir. Ya, Komisi Informasi Publik misalnya. Mau hadir silakan kan begitu Mbak. Itu akan lebih terbuka, akan lebih transparan kepada masyarakat. Jadi tidak ada relevannya, tidak relevan DPR harus hadir di situ, tidak relevan. Tapi permasalahannya gelar perkara khusus ini akan dilaksanakan secara tertutup ataupun terbuka kepada publik. Ya kami berharap tadi yang Mbak tanyakan terbuka dan transparan kepada publik. Bahwa seperti apa bentuknya kami juga belum tahu ya. Karena yang punya sebagai tuan rumah kita sebut saja yaitu pihak Bareskrim, Mabes Polri. Kami berharap bisa terbuka, siarkan TV kalau perlu, rakyat jadi tahu bahwa mantan presidennya selama 10 tahun ini punya ijazah apa enggak yang asli. Nah, itu kan juga nggak jelas selama ini. Kita akan lihat besok dalam gelar perkara khusus ini seperti apa kelanjutannya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami dan pemirsa. Kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Tiara Harap. Silakan Tiara. Ya baik, Windy dan juga pemirsa, informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ini seorang pria ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat Selasa pagi. Ya, warga di Jalan Gondang Dia Kecil Pusat, pemirsa, ini dihebohkan dengan kabar penemuan mayat pria yang merupakan seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri, anggota penjaga kos pada Selasa pagi. Korban yang diketahui bernama Arya Daru Pangayunan ini ditemukan dalam posisi tidur terlentang dengan kondisi kepala penuh dengan lilitan lakban. Menurut rekan korban, Arya yang akan ditempatkan ke Finlandia pada akhir bulan ini masih terlihat dalam kondisi sehat pada hari Senin kemarin. Usai diidentifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat dan polisi pun masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab tewasnya korban.
Ledakan tabung gas dahsyat terekam kamera terjadi di perumahan Bumi Amalia, Desa Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor. Ya pemirsa, inilah detik-detik sesaat ledakan terjadi di salah satu rumah warga di perumahan Bumi Amalia, Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ledakan memporak-porandakan seisi bangunan rumah di blok A tersebut. Satu orang penghuni rumah terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Kramat Jati akibat mengalami luka bakar. Dugaan sementara, ledakan berasal dari tabung gas LPG yang mengalami kebocoran saat korban hendak memasak mie instan. Sebuah bus rombongan penumpang takziah dari Jogja menuju Kudus terbakar hebat di Temanggung, Jawa Tengah. Diduga bus terbakar akibat korsleting sistem kelistrikan. Diketahui bus membawa 25 penumpang dari Yogyakarta yang hendak takziah ke Kudus, Jawa Tengah. Kronologi peristiwa tersebut bermula ketika bus sedang melintasi Jalan Provinsi Temanggung, Semarang. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Desa Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah, sopir bus diberitahu pengendara truk yang ada di belakangnya bahwa kendaraan mengalami kebakaran di bagian belakang bus, tepatnya pada bagian mesin. Mengetahui hal tersebut, sopir bus langsung menepi ke pinggir jalan guna menyelamatkan rombongan penumpang agar bisa segera turun dari bus tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemirsa. Dugaan sementara bus terbakar akibat korsleting pada bagian mesin bus. Banjir melanda ratusan rumah di perumahan Ciledug Indah dan Duren Villa, Kota Tangerang, Banten dengan ketinggian mencapai 80 cm. Seperti inilah pemirsa kondisi banjir melalui pantauan udara di perumahan Ciledug Indah dan Duren Villa, Kota Tangerang, Banten. Ketinggian air di dua perumahan tersebut mencapai 80 cm. Petugas BPBD Kota Tangerang mulai mengevakuasi warga terdampak banjir dengan menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih tinggi. Banjir disebabkan luapan Kali Angke yang tidak dapat menampung debit air kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Akibat banjir, sebanyak 1.150 kepala keluarga atau lebih dari 2.300 jiwa terdampak dan harus mengungsi. Namun sebagian warga memilih bertahan karena rumahnya berlantai 2. Banjir juga merendam Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, akibatnya jalan penghubung antara Kota Tangerang, Jakarta lumpuh. Hujan deras yang melanda Kabupaten Tabanan, Bali mengakibatkan jalan utama yang menghubungkan Denpasar, Tabanan hingga Pelabuhan Gilimanuk jebol. Ya pemirsa, ambrolnya jalan di Denpasar tradisional Bajara, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ini terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Kejadian yang terjadi Senin sore ini membuat warga berteriak memperingatkan pengendara agar tidak melintas karena ambrolnya jalan yang memakan hampir separuh badan jalan. Akibat ambrolnya jalan ini, pemirsa, jalur Denpasar Gilimanuk terputus. Diduga ambrolnya jalan ini terjadi akibat banjir yang melanda wilayah Kabupaten Tabanan pada Minggu malam. Derasnya air serta beban kendaraan berat yang melintas membuat jalan ambrol. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pemirsa, saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington, ya pamit undur diri. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama Andromeda Mercury. Selamat malam, sampai jumpa.